COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Virus ini telah menyebar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia yang pertama kali dikonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia yang positif terjangkit COVID-19. Hampir seluruh sektor terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Misalnya pada dunia pendidikan, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi terpaksa melakukan pembelajaran secara online karena harus menerapkan physical distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, sektor pariwisata juga mengalami kelesuan karena berkurangnya pengunjung, serta adanya surat edaran atau SE yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020, di mana segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda untuk sementara waktu demi mengurangi penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya sektor pariwisata, para karyawan dari berbagai jenis perusahaan ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, di mana banyak karyawan yang terancam mengalami pemberhentian hak kerja atau PHK. Hal ini yang membuat perekonomian Indonesia semakin hari semakin melemah, bahkan mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak tahun 1999 silam. Kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak hari itu, jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari. Tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini berjumlah 365.240 orang. Dan angka kematian mencapai 12.617 orang. Ini juga terdapat 162.410 orang yang berstatus suspek. Sampai hari ini, 5 provinsi dengan kasus corona terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Penerapan protokol kesehatan di provinsi-provinsi ini lebih diperketat, mengingat total kasus corona yang sudah tersebar cukup luas. Dari Maret hingga 25 Oktober 2020, tim mitigasi ID mencatat sekitar 253 tenaga medis yang gugur, termasuk 141 dokter di dalamnya. Dari data-data yang telah dipaparkan, kita dapat mengetahui banyaknya tenaga kesehatan yang gugur karena keterbatasan APD yang membuat mereka rentan tertular saat menangani pasien COVID-19. Kurangnya tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu faktor utama penyebab gugurnya para tenaga medis. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih acuh dengan kesehatan diri mereka sendiri, bahkan kesehatan orang lain. Hal tersebut juga menjadi pemicu dalam penambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada para tenaga medis. Mereka kewalahan dalam menangani pasien COVID-19 yang penambahan setiap harinya tidak terkendali. Semenjak diberlakukannya new normal, banyak masyarakat Indonesia yang merasa negara kita sudah bebas dari virus, dan kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Padahal, new normal diterapkan pemerintah semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, bukan karena negara ini sudah terbebas dari virus COVID-19. Di tengah resah pasrah wabah virus corona ini, banyak sekali kabar tidak menyenangkan. Penyebaran wabah yang semakin meluas, meningkatnya jumlah pasien yang diiringi dengan angka kematian yang semakin meningkat pula, tidak terkecuali kabar meninggalnya para tenaga medis yang justru sangat dibutuhkan keberadaannya. Menyedihkan. Tanpa mundur, tenaga medislah yang dengan tangan terbuka selalu siap maju dan berdiri di garda terdepan demi keselamatan para pasien. Tanpa lelah, mereka melakukan pekerjaan kemanusiaan yang nyaris tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh profesi lain. Namun, sebagian besar dari kita seolah menutup mata dan acuh terhadap kondisi negara tercinta Indonesia. Acuh terhadap pengorbanan tenaga medis, dan acuh terhadap lelah yang mereka harus hadapi demi melayani pasien-pasien yang tak kunjung habis. Peluh yang menetes, jiwa dan raga yang terus berjuang tanpa kenal lelah, bahkan nyawa yang mereka korbankan seolah tak ada harganya. Terima kasih para dokter, suster, dan tenaga medis lainnya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih untuk semua pengorbanan kalian. Halo semua, kenalin namaku Colin. Aku Tita. Aku Lala. Aku Rin dan teman-teman yang lain ingin mengucapkan
Terima kasih untuk para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam melawan COVID-19 ini. Terima kasih sudah memberikan waktu dan perjuangan untuk kami semua. Mari kita bantu perjuangan mereka dengan tetap di rumah saja dan melakukan physical distancing. Dan yang untuk harus keluar rumah untuk mencari nafkah, mari juga kita bantu dengan memakai masker, physical distancing, dan rajin cuci tangan. Dengan begitu, kita sudah meringankan beban tenaga medis dan berpartisipasi dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 loh. Teruntuk tenaga medis, kalian hebat sudah berjuang sejauh ini. Tetap semangat, kami di sini mendukung kalian. Jadi lelah yang tak